Salam dan salam damai, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Bertemu kembali dalam santapan renungan firman Tuhan. Hari ini 20 April bersama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bacaan dari Injil Lukas bab 24 ayat 13 hingga 35. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus, orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati. Dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu Ia duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia. Tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka.
Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara, ketika para murid Yesus dalam perjalanan, mereka bercakap-cakap tentang Yesus, sehingga Yesus ada di sana. Mereka menceritakan tentang harapan mereka bagi Yesus yang akan memimpin mereka, yang akan mengubah nasib mereka. Namun mereka mengalami kekecewaan karena kisah mengikuti Yesus bagi mereka telah tamat. Kita sebagai pengikut Kristus mungkin pernah mengalami hal yang sama, seperti dua orang para murid ini, mengalami kekecewaan, keputusasaan, dan sebagainya. Namun hal yang baik tentang kedua para murid ini, mereka selalu memperbincangkan tentang Yesus dalam perjalanan mereka ke Emmaus, sehingga Yesus hadir di tengah-tengah mereka, walaupun pada mulanya mereka tidak mengenal Yesus. Kehadiran Yesus di tengah-tengah para murid itu sungguh-sungguh mengubah jiwa mereka. Mereka mengalami sukacita, hati berkobar-kobar. Keputusasaan yang mereka alami tadi segera hilang. Mereka menjadi sembuh dan mengalami semangat baru. Saudara-saudara, pernahkah saudara-saudara menceritakan kesaksian atau mendengar dari teman-teman saudara-saudara yang mengalami sukacita, kekaguman, dikuatkan iman, dan mengalami sukacita? Saya punya beberapa orang teman dan pernah suatu ketika jamuan makan, seorang teman dengan semangatnya menceritakan tentang kebaikan Yesus dalam hidupnya. Pengalaman manis yang ia alami membuat ia kuat di dalam Yesus dalam hidupnya yang serba mencabar. Saya percaya ketika kita mendengar kesaksian tentang Yesus, pasti kita juga mengalami kekuatan, dikuatkan iman, mengalami sukacita, karena kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Namun sayangnya pada zaman ini, orang lebih suka bercerita tentang hal-hal duniawi, tentang film terbaru, tentang handphone terbaru, dan sebagainya. Saudara-saudara, iman kita akan Yesus yang hidup harus kita wujudkan dengan sering membicarakan tentang Dia. Inilah pintu masuk untuk menemui kita. Dia hadir tak kala kita mau bercerita tentang Dia, selain daripada kita berdoa secara pribadi, membaca kitab suci. Ini juga adalah salah satu yang dapat menguatkan iman kita. Maka itu marilah kita semakin berani mau bercerita tentang Yesus pada teman-teman yang seiman dengan kita. Semoga dengan memberi kesaksian tentang Kristus, iman kita, keluarga kita, saudara mara kita, teman-teman kita,
semakin dikuatkan, dikobarkan dalam semangat Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.